Ayo, tarik napas terus. Pasti kamu bisa. Kamu sedang berlari di sepanjang pantai demi memenuhi resolusi tahun baru. Beberapa detik kemudian, napasmu menjadi sangat berat. Aneh, padahal kamu sudah sering jogging. Kamu berhenti untuk beristirahat dan melihat banyak orang berkerumun di pantai. Begitu makin dekat, kamu mulai bertanya-tanya, apakah kamu sedang bermimpi? Ribuan makhluk laut berenang ke darat. Lumba-lumba, hiu, paus, ikan-ikan. Kamu belum pernah melihat mereka sedekat ini. Dan airnya sangat jernih, sepenuhnya transparan. Kapal penyelamat dengan peralatan sains mengapung di laut. Beberapa mobil tiba di pantai dan sekelompok orang berpakaian rapi keluar dari sana. Kamu menanyakan apa yang terjadi kepada salah satu dari mereka. Dan mereka menjawab, lautan tiba-tiba kehabisan oksigen. Biasanya, oksigen masuk ke laut dengan salah satu dari cara ini, yaitu saat udara melewati permukaan laut dan melalui fotosintesis. Rerumputan, pohon, tumbuhan, semuanya menyerap karbon dioksida, senyawa yang kita embuskan. Kemudian mereka mengubahnya menjadi oksigen menggunakan energi matahari. Itulah fotosintesis. Sebagian oksigen di laut didapatkan dari alga, mikroorganisme, dan plankton yang mengapung di lapisan atas air. Semuanya melepaskan oksigen kembali ke air yang kemudian menopang kehidupan bawah air. Tak ada oksigen, maka tak ada lagi alga. Tak ada alga, maka tak ada lagi oksigen. Ini ibarat lingkaran setan, dan ini juga penyebab airnya sangat jernih. Ribuan ikan berenang mendekati daratan, mencoba mendapatkan oksigen yang tertahan di permukaan. Pantai ditutup dan kondisinya super kacau. Bahkan monster dari kedalaman muncul. Cumi-cumi besar, anglerfish, dan kepiting raksasa. Karena airnya jernih, kamu bisa melihat semuanya. Jutaan ikan berimpitan dan berdesakan, menciptakan pemandangan kacau balau. Bukan cuma ikan yang terancam, karena kehabisan oksigen, lautan beradaptasi. Lautan menarik lebih banyak udara dari daratan dan menyedot oksigennya. Oleh karena itu, tiba-tiba kamu tidak bisa menarik napas dalam. Kamu bergegas pulang dan segera berkemas. Kamu tinggal di kota dengan sedikit tumbuhan dan tepat di tepi pantai. Saatnya menjauh dari air. Mungkin ke kota yang lebih dekat dengan hutan, sebab di sanalah oksigen berada. Saat berkemas, di TV disiarkan bahwa oksigen telah menghilang dari semua samudra dan lautan. Gurun pasir makin tak bernyawa. Contohnya, gurun Namib yang berada di pantai Atlantik dan juga menyentuh Sahara. Gurun pasir ini mendapatkan hampir semua oksigennya dari air laut karena tumbuhan di sana sangat jarang. Dan ketika cuacanya panas, oksigen di udara pun berkurang. Triple kill masalah. Tayangan yang tidak pernah kamu duga pun terlihat di TV. Sejumlah ilmuwan yang membawa tangki oksigen berjalan melintasi gurun. Syukurlah, mungkin solusinya sudah ketemu, ucapmu dalam hati. Saat mulai berjalan keluar, kamu belum merasakan oksigen menipis, tapi di seluruh kota, hal aneh mulai terjadi. Orang-orang panik, banyak dari mereka langsung tancap gas naik mobil. Jalan raya macet total, kamu tak akan bisa meninggalkan kota dalam waktu dekat. Malam pun datang, saat itulah tanaman dan pepohonan berhenti menghasilkan oksigen. Udara yang kamu hirup semakin berat. Keesokan paginya, kamu berhasil meninggalkan kota. Kamu berkendara menembus hutan, ladang, pegunungan penuh rumput, dan akhirnya bernapas dalam-dalam. Orang-orang meninggalkan daerah pesisir bukan cuma karena kekurangan oksigen, tapi juga karena persediaan makanan telah mengering. Tidak ada lagi yang namanya bisnis perikanan, dan itu membawa bencana ke sejumlah kota. Kota-kota pantai sudah kosong dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan naik mobil. Kamu tak bisa pergi naik perahu kecuali kamu punya tangki oksigen. Kamu makin menjauh dari pantai dan akhirnya tiba di kota kecil. Lalu lintas di sana sangat macet dan kamu terhenti lagi. Kota seperti ini tidak didesain untuk orang sebanyak ini. Lalu lintas, persediaan makanan yang cukup, sekolah, pekerjaan akan butuh waktu lama bagi kota-kota kecil ini untuk beradaptasi. Harga tanah menggila, kamu bisa membeli properti tepi pantai hampir cuma-cuma. Tapi, lahan pertanian tiba-tiba naik berkali-kali lipat. Orang-orang mulai berinvestasi gila-gilaan pada segala hal yang ramah lingkungan. Pengangguran mulai melonjak, tapi untungnya kamu punya tabungan. Tapi, meski sudah di sini, berkilo-kilometer dari pantai, kamu masih merasakan tipisnya oksigen. Dan tingkat karbon dioksida terus naik. Sebelumnya, tumbuhan laut dan mikrob memproses CO2 dan mengubahnya menjadi oksigen. Sekarang, CO2 terakumulasi di atmosfer.
Orang-orang makin lelah, mudah sedih, dan mudah kesal. Tapi tanaman menyukai CO2 berlebih ini. Mereka tumbuh lebih besar dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Namun, meski semua tanaman bekerja ekstra, keseimbangan planet masih belum tercapai. Tanaman rumahan mulai makin mahal. Tanaman seperti ini dibutuhkan agar kehidupan di rumah lebih nyaman. Efeknya bagus. Tanaman mengeluarkan CO2 dari udara dan mengisi kamar dengan oksigen. Untuk sementara, tampaknya semua manusia akan baik-baik saja. Kemudian, musim dingin tiba. Matahari makin jarang bersinar, tumbuhan tidak mendapatkan cukup energi. Tanaman rumah menjadi layu dan daun pepohonan rontok. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan, kamu melihat perubahan aneh pada pola perilaku orang-orang. Mereka bergerak perlahan, beberapa hanya berdiri diam, tidak menatap apa-apa. Kamu melihat seorang gadis muda berdiri di halte bus, lalu dia pergi begitu saja. Kemudian dia kembali dan pergi lagi. Dia tidak tahu harus apa. Tunggu, kamu sendiri mau kemana? Kamu sadar dirimu lupa kenapa tadi kamu keluar rumah. Kekurangan oksigen dapat memengaruhi otakmu. Ingatan dan rentang perhatian orang-orang sangat terpengaruh. Lantas, berpikir jernih dan mengambil keputusan rasional menjadi sangat sulit. Begitu semua orang paham apa yang terjadi, mereka ketakutan. Dan saat takut, kita bernapas lebih sering. Sekarang, manusia membutuhkan lebih banyak oksigen. Kamu takut meninggalkan rumah. Saat menoleh keluar jendela, kamu melihat banyak orang menatap ke arah rumah di sisi jalanmu. Otak mereka tumpul, mereka tidak ingat mana rumah mereka masing-masing. Beberapa minggu berikutnya berjalan sangat berat, tapi kemudian solusi muncul. Untuk belajar cara mengontrol pernapasan, menurunkan konsumsi oksigen, dan mengatasi kecemasan serta stres, orang-orang mulai mendalami teknik pernapasan dan meditasi. Sekarang, setiap hari kamu bermeditasi selama 2 jam melatih pernapasan dan menjadi lebih sadar akan keadaan sekitar. Seiring waktu, ini menjadi kebiasaan. Kecemasan karena kekurangan oksigen hilang. Kini, kamu bersyukur atas oksigen yang masih ada di sekitarmu, yang masih bisa kamu hirup sampai sekarang. Banyak orang sudah beradaptasi dengan realitas baru ini dan mulai bertanya kepada diri sendiri, kenapa kita lari dari masalah alih-alih menyelesaikannya ya? Dan dengan begitu, penyelesaian dimulai. Orang kembali ke kota besar yang kosong. Jalan beraspal dibongkar dan mereka menanam pohon serta semak sebagai gantinya. Semuanya menjadi taman, taman atap, taman vertikal, taman jalanan, taman mal terbuka, semuanya dirombak menjadi hijau. Mobil biasa diganti dengan mobil listrik, sejumlah pabrik penyebab polusi ditutup, tingkat karbon dioksida turun drastis. Tapi semua itu masih belum cukup. Ilmuwan bahkan mencoba memompa oksigen cair ke laut. Kemudian, para ilmuwan mendapatkan solusi mutakhir. Mereka merancang dan menumbuhkan jenis fitoplankton dan rumput laut baru yang mampu memompa nutrisi kembali ke laut dan memulai siklus fotosintesis sekali lagi. Ikan dimasukkan ke kolam buatan khusus yang membantu mereka membiasakan diri dengan jumlah oksigen tipis. Setelah beradaptasi, ikan-ikan itu dikembalikan ke laut. Jalanan kembali dibangun, tapi lebih hijau. Setiap jalan kota memiliki pepohonan, rerumputan, taman gantung, dan banyak tempat teduh. Tanaman masih tumbuh cepat karena jumlah CO2 masih banyak, tapi orang-orang tidak lagi berusaha mengontrol pertumbuhan tanaman. Bangunan tertutup tanaman rambat. Bunga tumbuh lebih besar, kota-kota mulai menyatu dengan lingkungan, hutan pun memberi kota bertonton udara sejuk dan segar. Planet pun makin hijau, dan manusia juga mulai berubah. Terlambat ke kantor? Kini, kamu bisa meninggalkan rumah lewat jendela lantai 2, cukup turuni cabang pohon yang ada di rumah. Beberapa perusahaan bahkan membangun seluruh kantornya di atas pohon. Udara kota kini bersih dan aromanya sewangi taman bunga. Lautan juga menjalani kehidupan baru. Makhluk baru yang belum dikenal muncul ke perairan, makhluk-makhluk yang tidak lagi membutuhkan oksigen.